ada di paru kiri, kemudian lobus atas, segmennya posterior. Nah, gimana? Tengkurap. Paru kiri, Tengkurap. lobusnya atas, segmennya posterior. Kiri, atas, posterior. Harus ada 3 dimensi. Dikasih bantal ini pura-puranya udah gitu aja ya. Soalnya enggak cukup lagi bantal. Berarti paru kiri, lobusnya atas, segmennya posterior. Oke, kita lihat satu persatu. Coba ini ya. Ini. Kalau syarat paru kiri berarti kiri harus lebih tinggi. Nah, ini kiri udah lebih tinggi kan? Gitu ya, cara mengevaluasinya. Nih, kirinya lebih tinggi enggak? Kirinya lebih tinggi enggak? Nah, kalau ini kan udah lebih tinggi tapi sidik banget. Ya, sidik banget ya. Nah, berarti kan masih belum pas. Terus yang kedua, ya harus kalian monitor adalah posisi pasien ini nyaman enggak? Nyaman gak? Kan? Oke, maka ya cari gampangnya aja. Kamu miring dulu. Terlentang dulu. Ini terus ada sini. Nah, ini kok keloni gini aja. Tapi kamu rotok sedikit. Nah, ini sudah kecapai 3 dimensinya. Paru kiri, oke, kirinya ada di atas. Kemudian lobus atas. Nah, ini pura-puranya mbok kasih bantal gitu, walaupun harusnya masih lebih tinggi. Nah, ini sudah di atas. Sekarang posterior. Nah, posteriornya sudah jelas lebih tinggi daripada anteriornya. Jadi pastikan benar dan juga nyaman. Ya, nyaman untuk pasien. Nah, nanti enggak capek. Itu ya. Oke, sekarang kalian dapatkan posisi postural drainasenya. Sekarang kita kombinasikan sama clapping. Kalian ingat clapping posisinya tangannya rodok nunjuk. Nah, terus bisa 1 atau 2 ya. Terus pas gini, nepuk itu jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu, langsung aja. Sekarang kita kombinasikan sama clapping. Kalian ingat clapping posisinya tangannya rodok nunjuk. Nah, terus bisa 1 atau 2 ya. Terus pas gini, nepuk itu jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu, langsung aja. Bahkan malah sampai terdengar suaranya ini banter kayak gini, Pak. Karena kalau banter gini malah nggak panas, tapi kalau gini, nah itu malah sakit. Nah, jangan ragu-ragu. Terus pakai kekuatan bahu, jangan pakai kekuatan iki urismu. Nah, jadi jangan gini ya, nah, tapi malah sampai atas. Atau inilah paling ideal yo bahu sama siku. Jadi yang bergerak tuh gini, jangan gini banget. Nah, tapi malah yang mbok geraknya adalah boleh 1, boleh 2. Silakan dicoba. Oke. Kalau ada pertanyaan lagi, mau dari depan apa belakang? Coba sana. Coba. Tak pause ya. Kuncup ini memang rotok lebih nguncup lagi berarti ya. Terus sama kalian nepoknya sing yakin gitu. Ada yang ya rotok takut-takut gitu, rapopo temenmu sekali tok. Nanti nih dia mau balas kan gantian, kamu pasien. Gitu aja. Jadi nah, kalian dengarkan suaranya ini. Nah, suaranya bukan yang ya kan? Nah, tadi masih ada yang gini. Nah, berarti kurang nyekong lagi. Nah, silakan
Pada saat melakukan vibrating itu juga jangan pakai kekuatan bris lagi, tapi pakai bahu malahan. Jadi posisikan malah bahu ini dari tangan itu lurus saja. Terus kita ikuti posisi pergerakan. Nah, pas hembus baru digerakkan. Oke. Nah, gitu. Jadi hanya sekedar kita menggerakkan gini aja. Nah, jadi nggak perlu yang gini, enggak. Ya, hembus tarik aja. Berapa getarannya itu enggak ada yang penelitian signifikan, yang penting kalian memberikan getaran. Ditekan juga. Ya otomatis menekan biar bisa gerak gitu. Tapi enggak yang banter gitu enggak. Jadi mau buat tempel kiri harus digetarkan. Ya, silakan dicoba. Sudah minta pasien untuk secara aktif menggerakkan ini aja, itu sudah masuk ke thoracic expansion exercise. Sekarang kita praktekkan untuk yang pasif. Nah, pasifnya terlentang aja, bisa dari depan, bisa dari belakang. Nah, kalau dari depan penanya pasiennya terlentang atau duduk half boleh, half lying ya. Nah, pegangnya ada di kosta bawah. Nah, ini gini cewek-cewek keri toh, pegangnya yoplok gitu sama temenmu ya. Ini ya. Setelah dipegang, kemudian kita ikuti pergerakan. Nah, kita ikuti arahnya dulu. Hembus lagi. Nah, pada saat hembus kita berikan tekanan. Nah, untuk mengenali kemana sih dorongnya, ya dorongnya adalah ya sesuai pergerakan toraksnya pasien. Maka nanti kalian pegang dulu, plek, kalian ikuti dulu. Nah, ini geraknya kemana ini? Nah, kalau sudah tahu, pada saat ekspirasi baru diberikan dorongan. Ini pasien beneran nanti dorongnya ya optimal ya. Nah, karena ada tujuannya. Ini nanti tak dorong banter, jarem yang ada di sini. Oke, silakan dicoba. Di belakang juga sama, ikuti saja gerakannya. Pada saat ekspirasi bantu ditambah tekanannya. Udah gitu dong. Oke. Pada saat hembus dibantu didorong. Udah gitu. Arahnya mengikuti gerakan toraksnya. Udah. Jadi ini yang dari ekspirasi tambah didorong. Nah, ya. Dikasih tekanan. Ditekan. Nah, arahnya kemana? Ya mengikuti gerakan toraksnya saja. Istilahnya kita cuma nambahi tekanan. Biar kalau ada udara yang terjebak, nah itu dia bisa keluar. Tuh, ya dicoba. Sudah mengikuti sangkar toraksnya dia. Kita jangan membuat arah sendiri. Nah, kemarin tujuannya breathing control Pak. Mengatur pernafasan atau membawa atau ngajari pasien untuk bernafas ke pola nafas yang normal. Jadi kalau misalnya ketemu pasien sesak nafas, ketemu pasien yang prolong expiration. Nah, prolong expiration itu gini, ada pasien tarik nafasnya sedikit, tapi hembusnya lama gitu. Kayak ini ciri-ciri pasien PPOK. Jadi mereka tuh tarik nafasnya dikit toh. Nah, tapi hembusnya itu lama gitu. Makanya sampai yang sifat pink puffer itu kurus, orangnya kurus gitu. Jadi tarik nafasnya dia bisa, tapi hembusnya gitu lama gitu karena adanya obstruksi. Nah, kita latih menggunakan breathing control. Nah, jadi konsepnya hanya membawa pasien ke pola nafas yang normal. Nah, berarti kita ngajarinnya nafas apa? Nafas biasa. Konsepnya ada di nafas biasa.
Jadi jangan ngajari pasien tarik nafas dalam, hembus gitu enggak. Jadi cuma sekedar tarik nafas, hembus. Kembalikan ke pola nafas biasa. Inspirasi ekspirasinya juga biasa. Nah, tapi memang biar pasien itu rileks, hembusnya enak pakai mulut. Nah, jadi cuma sekedar tarik nafas, hembus. Jadi nggak perlu mulutnya juga yang full sleep juga nggak perlu. Jadi hanya sekedar hembusnya lewat mulut. Nah, kayak kalian misalnya olahraga pendinginan, tarik nafas, hembuskan lewat mulut. Kan nggak mencucu juga kan mulut. Nah, jadi hanya sekedar menghembuskan lewat mulut. Nah, wes iso kabeh. Nah, sekarang deep breathing. Deep breathing tujuannya untuk apa? Breathing. Berarti kalau deep inspirasi dalam, nah berarti satu untuk meningkatkan volume paru pastinya ya. Ketika kita tarik nafas dalam, volume parunya bisa meningkat. Nah, terus yang kedua, ketika kita tarik nafas dalam, otomatis otot-otot pernafasan itu dia bekerja lebih besar daripada biasanya. Nah, misalnya biasanya tarik nafas cuma segini bebannya. Ketika minta deep breathing, ya, dia akan membawa beban yang lebih besar. Berarti fungsinya satu, meningkatkan volume paru. Yang kedua, bisa melatih atau meningkatkan kekuatan otot pernafasan. Itu aja, dan gampang ya konsepnya begitu. Pelaksanaannya boleh mau pernafasan dada boleh, pernafasan perut boleh. Jadi terserah. Yang biasa pakai nafas dada boleh, nafas perut boleh. Jadi nggak harus nafas perut itu nggak boleh. Yang penting inspirasinya adalah dalam. Nah, jadi silakan dicoba. Kalian tarik nafas, relax. Nah, duduknya tegak pastinya, duduk tegak. Tarik nafas dalam lewat hidung, hembusnya lewat mulut ya, lewat mulut. Tapi nggak usah mencucu gitu, nggak usah. Hembus biasa aja. Oke, silakan dicoba. Tarik nafas dalam. Nggak usah ditahan ya, penuh langsung keluar. Tarik nafas dalam. Nah, itu kalian sudah melakukan yang namanya deep breathing. 1 sampai 2 detik itu ada juga. Cuma kalau kita nahan 1 detik aja, itu kan anggapnya ya koyok gak ditahan kan? Ketika kita tarik nafas 1, sudah itu. Jadi 1-2 detik. Tapi kalau yang SMI itu ada yang mengatakan dia ditahan sampai 5. Kalau ini tadi berarti dia meningkatkan volume saja, kemudian meningkatkan atau melatih kekuatan otot ya, kekuatan otot. Nah sekarang yang kelima adalah SMI. Kalau SMI itu hanya deep breathing. Deep breathing dia ditahan 3 sampai 5 detik. Sebenarnya deep breathing juga deep. Nah tapi ada penahanan 3-5 detik. Tarik nafas, dihitung sendiri-sendiri 3 detik, baru hembusnya pakai dulu juga. Silahkan coba. Tarik nafas dalamnya pelan-pelan juga. Tahan 1, 2, 3, hembus. Nah, lagi silahkan dirasakan. SMI adalah gampangnya deep breathing exercise yang ditambahi penahanan pada saat inspirasi. Aku jelas kayak gini dan gampang ya, tapi besok nih KTI udah boleh menurut deep breathing tambah nggak boleh. Itu kalau KTI harus sesuai ini. Tapi kalau kita berpraktek gitu aja. Nah berarti fungsinya sama, meningkatkan kekuatan volume juga iya, meningkatkan kekuatan otot juga iya. Nah, tambah satu lagi. Pada saat inspirasi
kondisi seseorang yang alveolusnya itu banyak gembos itu. Nah, dengan diberikannya SMI ini bisa terisi. Terisi terus ditahan. Jadi mempertahankan dulu pembuka baru keluar. Kalau yang tadi baru keisi keluar gitu. Kalau yang ini mempertahankan alveolusnya istilahnya biar tetap buka dulu gitu. Maka nanti kalau misalnya ada soal ujian apalah misalnya breathing exercise yang cocok kalau misalnya paru-paru banyak yang kolaps yang mana? Nah, pilihnya yang SMI. Di breathing bisa, tetapi SMI mungkin lebih efektif. Jangan malah push sleep. Nah, push sleep itu nanti mengeluarkan malah tambah habis. Nah, sekarang yang keenam, push sleep breathing. Tujuannya apa? Tujuannya push sleep breathing. Tarik nafas. Fokusnya ada di ekspirasi. Ketika ekspirasi, bibirnya mencucu. Nah, sekarang kalian praktek dua hal. Satu, tarik nafas, hembus lewat mulut tapi nggak usah mencucu. Yang kedua, tarik nafas, hembusnya mencucu. Nah, silakan sambil pegang pipinya masing-masing. Sekarang yang pertama dulu, tarik nafas biasa, hembusnya lewat mulut biasa. Bisa dirasakan ya di pipi apa yang terjadi. Nah, sekarang perbandingannya yang kedua, tarik nafas, hembusnya mencucu. Ya. Nah, dari dua praktek itu kira-kira durasi ekspirasinya lama yang mana? Yang kedua. Yang mencucu. Oke, berarti di push sleep ini dia memperpanjang ekspirasi. Memperpanjang ekspirasinya. Nah, sama tekanan yang ada di rongga mulut besar yang biasa apa yang mencucu? Yang mencucu ya. Pasti ya, berarti di sini ada peningkatan tekanan P, tekanan. Oke, sekarang kita bahas manfaat dari memperpanjang ekspirasi sama peningkatan tekanan. Nah, sekarang yang meningkatkan memperlama durasi ekspirasi. Jadi ketika seseorang durasi ekspirasinya itu diperpanjang, nah, harapannya udara yang keluar itu juga lebih banyak. Jadi karena bisa lama, yang di dalam itu iso terbantu keluar. Nah, ini cocok pada kondisi hiperinflasi. Jadi hiperinflasi selain bantu keluarga secara manual, pasien bisa buat ajari pakai push sleep. Jadi ketika ekspirasi hembus banyak, volumenya yang dikeluarkan banyak. Itu tujuan pertama. Yang tujuan yang kedua, meningkatkan tekanan di dalam rongga mulut. Nah, apa yang terjadi ketika tekanan di dalam rongga mulut meningkat? Jadi kalau kita hembus tadi, di sini ada peningkatan tekanan. Harapannya tekanan itu bisa balik ke belakang. Jadi yang keluar itu kan udara ekspirasi, tapi tekanan itu ada yang balik ke belakang. Istilahnya ke saluran nafasnya, biar saluran nafas itu tetap buka. Nah, jadi saluran nafas yang buka, udara yang durasinya lama, maka istilahnya udara yang dikeluarkan tambah besar. Jadi satu, memperlama ekspirasinya biar udara banyak yang keluar. Yang kedua, peningkatan tekanan biar saluran nafas itu tetap buka. Bisa diterima? Paham ya? Nah, itu tujuannya push sleep. Terus atau inspirasinya biasa, dalam masih ada atau biasa? Pendapat gitu ya. Jadi tarik nafas biasa atau dalam, yang penting fokusnya adalah pada saat ekspirasi. Nah, itu diperlama. Ya, nanti silakan dipraktekkan lagi push sleep-nya. Oke, terus
diaphragmatic breathing. Nah, kalau deep breathing tadi saya sampaikan, deep breathing ini boleh pernafasan dada atau pernafasan perut ya, chest atau abdominal. Nah, jadi boleh pernafasan dada atau pernafasan perut. Nah, ketika pernafasan perut itu berarti mau nggak mau kamu ngajak kerja si diafragma. Tapi fokusnya di deep breathing itu bukan melatih otot diafragmanya, tapi meningkatkan volumenya. Nah, tapi kalau yang diaphragmatic breathing itu memang kita mau melatih otot diafragma. Kira-kira kondisi apa yang membutuhkan kita memberikan diaphragmatic breathing? Jadi yang pertama, pada orang-orang yang sering kambuh sesak nafasnya, itu perlu sekali. Nah, sering kambuh, pasien asma itu ajaran diaphragmatic breathing, karena dia istilah kita bisa memprediksi, oh dia kena pencetus pasti kambuh, maka kita berikan diaphragmatic breathing. Berarti kalau yang di diaphragmatic breathing ini harus nafas perut. Sebenarnya kita nggak bahas nafas perutnya, tapi ketika kita melatih otot diafragma, ini otomatis perutnya maju, gitu ya. Jadi bukan kita ngarah memasukkan udara yang banyak ke perut, enggak, tapi kita melatih otot diafragmanya, volumenya harus diperbanyak di bawah. Nah, kalau ini untuk monitor, berarti duduk harus tegak, terus tanganmu pegang perut. Nah, sampai nanti rasanya pada saat kalian inspirasi dalam, perutmu ini menekan ke tangan. Nah, jadi tangan ini tertekan perut gitu rasanya ya. Oke, dicoba tarik nafas dalam sampai rasanya telapaknya tertekan. Yang kelas kemarin waktu angel ada yang kesulitan. Tarik nafas, tekan, baru hembus. Pokoknya cewek-cewek biasa pakai nafas dada kan. Nah, ini kalau sampai sini ya rotok. Ya, silakan tarik nafas dalam. Indikatornya sampai perutmu itu terasa dorong tangan. Dorong lo ya, nggak mau kena tangan. Gini ya. Saya sudah lewat gaji satu ya. Oke. Diaphragmatic breathing. Nah, diaphragmatic breathing. Kalau kita lihat, laki-laki itu cenderung pakai pernafasan perut, cewek-cewek itu pernafasan dada. Maka dari segi anatomi saja, laki-laki itu sudah terdukung untuk bisa beraktivitas lebih banyak dibandingkan perempuan. Itu lagi dari segi anatomi ya. Kita nggak bahas apakah saya terlatih atau tidak terlatih ya. Nah, itu baru segi anatomi. Kenapa? Karena sifat otot diafragma itu lebih tidak mudah lelah. Dia kan di dalam. Nah, sedangkan kalau otot-otot bantu pernafasan atas, nah ini kan otot-otot muskulo semua. Nah, otot-otot muskulo kan cepat capek atau bahkan gampang spasme gitu. Nah, sedangkan kalau otot diafragma kan di dalam, nah, dia sifatnya tidak mudah lelah. Maka dari struktur anatomi pun laki-laki itu wis memang diciptakan untuk bekerja lebih keras ya. Makanya dia tulang punggung. Saya juga tulang punggung juga. Gitu ya, gitu. Nah, kenapa kita harus memberikan latihan diafragmatik pada pasien yang mudah lelah, istilahnya pasien yang sering sesak nafas. Jadi harapannya ketika otot diafragmanya ini terlatih, ya, pada saat seseorang asma ini tercetus
tercetus ya. Otot diafragma ini sedikit istilahnya membantu cover proses pernafasannya. Jadi nggak langsung semua beban itu ada di otot-otot bantu pernafasan atas. Jadi yang bawah kan karena dia sudah terlatih, ya, maka ketika ada serangan dia membantu cover. Jadi orang ini nanti kontrol sesak nafasnya akan lebih baik dibandingkan yang diafragmanya tidak terlatih. Ya, wis gampang. Terus sekarang segmental. Nah, segmental costal breathing ya, segmental costal breathing. Kalau yang TEE tadi hanya sekedar kita secara pasif membantu istilahnya fokusnya adalah di ekspansi sangkar toraksnya. Nah, kalau yang segmental costal itu kita juga bantu pergerakan sangkar toraks, tapi juga latihan nafas. Jadi nafasnya juga memang kita latih, kemudian kita juga bantu ekspansi sangkar toraksnya. Kalau yang itu tadi kan enggak, pasiennya kan enggak, posisinya pasif. Nah, dia nafas biasa, kita bantu saja. Nah, sekarang kalau segmental costal itu ada 4 area, yaitu bagian lateral. Berarti kalau lateral ini nanti pegangannya ada di sini, bagian bawah ya, lateral biasa. Kemudian yang kedua ada middle, right middle. Right middle itu berarti di mana? Kita kan yang punya lambus tengah itu kan hanya yang kan nanti posisinya rodok gini tuh apa sih? Side bending ke kiri. Nah, baru nanti letaknya ada di berapa ya? Tengah-tengah antara aksila dengan kosta bawah tadi. Ya, ini nanti posisinya. Kalau yang pertama tadi kan karena lateral dia di sini biasa. Terus back, lower back. Nah, jadi sini di bagian kosta bawah di belakang. Nah, ini sama satu lagi ada di apikal. Di lateral ya, lateral biasa. Kemudian right middle posisinya total miring ya, karena harus di lobby tengah. Terus lower back ada di bawah sini. Kemudian ada di apikal. Nah, ada 4 ini. Nah, kalau TEE tadi ini hanya pasif ya, pasif. Nah, kalau jadi sebenarnya pas TEE tadi kita nggak perlu menginstruksikan pasien untuk inspirasi. Ya sudah, kita ngikuti pola dia bernafas. Tapi karena yang segmental ini adalah breathing exercise, maka kita suruh pasien, nah, ayo tarik nafas, nanti ayo hembus gitu ya. Jadi kita itu sama satu lagi pada saat inspirasi. Jadi pada saat inspirasi, di awal inspirasi, awal inspirasi itu diberikan tahanan. Nah, tahanannya positif. Dan pada saat ekspirasi, jadi bedanya ini thoracic expansion exercise sama segmental. Ya. Jadi pada saat nanti pasiennya di awal inspirasi, ayo tarik nafas. Nah, tangan kita ini memberikan tahanan. Nah, jadi tidak hanya mengikuti tok, tapi juga memberikan tahanan. Nah, inilah makanya kenapa ini masuk breathing exercise. Nah, karena ketika di awal inspirasi kita memberikan tahanan, nah berarti fungsinya adalah meningkatkan kekuatan ototnya juga. Kalian mau bergerak, mau bernafas diberikan tahanan, otomatis kekuatan otot akan nariknya lebih kuat lagi. Terus pada saat ekspirasi, pasien ekspirasi kita tambahin tahanan, kayak pas TE. Ya, jadi segmental ada 4 area, kemudian
kemudian tahanannya ada di awal inspirasi. Jadi jangan sepanjang inspirasi ini mau tahan ya, kalau pas kenalan. Jadi cuma di awal saja, di awal. Nah, terus kita ikuti. Jadi cuma di awal. Oke, sudah. Nah, ini deep breathing exercise selesai sampai di sini. Mungkin nanti kalau kalian sudah lulus lanjut D4 profesi dan sebagainya atau ikut pelatihan di luar, akan ada yang namanya breathing teknik. Itu macam-macam, ada buteyko, breathing lah dan sebagainya, nama-nama yang aneh-aneh gitu. Nah, tapi nggak usah, kita cukup sampai di ini aja. Oke, sekarang masuk ke teknik mengeluarkan mukus ya, teknik mengeluarkan mukus. Ada coughing, ada FET, ada ACPT. Nah, ini di sini kita nggak usah praktek banyak-banyak. Apalagi saya masih sekali lagi buka puasa saya. Oke ya. Coughing. Konsepnya adalah untuk apa? Mengeluarkan atau mengalirkan mukus dari dahak ya, dari dalam menuju ke keluar. atas. Entah atasnya itu sampai keluar atau enggak ya, pokoknya naik. Nah, terus pelaksanaannya adalah inspirasi, ada yang menyebutkan biasa, ada yang dalam. Nah, tapi rata-rata inspirasi biasa, biar tenaganya tidak besar-besar banget. Inspirasi biasa, kemudian mengeluarkannya adalah kuat, cepat. Nah, mulutnya terbuka. Nah, silahkan dicoba. Kayak kemarin itu. Iya, harus begitu. Kita duduk tegak pastinya. Bisa iya, harus dicoba begitu. Jadi suaranya akan berbeda ketika karo itu ya. Yes, nanti dilatih sendiri di rumah. Tarik nafasnya biasa, hembusnya kuat, cepat, mulutnya. Terus yang kedua, coughing. Coughing berarti untuk mengeluarkan ya, mengeluarkan. Nah, kalau coughing, posisi inspirasinya harus di dalam, harus di. Nah, kenapa harus dalam? Karena batuk itu butuh tenaga yang lebih besar. Terus batuknya 2-3 kali ya. Di teori, kalau batuk pertama itu baru melonggarkan dahaknya dulu, kemudian batuk kedua, ketiga baru mengeluarkan dahaknya. Oke, kalian lihat dulu huffing dan coughing. Berarti kalau kita melihat dari proses tenaganya, huffing sama coughing berat mana? Coughing. Berat coughing. Nah, maka tidak semua pasien itu bisa melakukan coughing. Nah, jadi kalau ketemu pasien yang memang coughingnya tidak mampu, entah wis sepuh banget, dah lemah, dah susah, maka kalian ajari huffing saja. Nah, tapi ya tetap targetnya adalah sampai keluar. Nah, jadi huffing terus huffing gitu. Nah, tapi kalau pasien mampu coughing ya huffing sama coughing. Gitu ya. Jadi nggak harus semuanya itu kasih huffing, tapi sesuaikan dengan kondisi pasien. Oke. Terus sekarang FET. FET apa? Force Expiration Technique. Terdiri dari apa dan apa? Coughing apa huffing? Huffing apa coughing? Huffing apa batuk? Huffing apa batuk? Huffing ya. Berarti huffing plus breathing control. Ya, udah gitu aja. Kalian udah bisa huffing, kalian bisa breathing control. Huffingnya 2 kali, 1 kali. Nah, pokoknya huffing ketemu breathing control ini namanya sudah force expiration technique. Terus satu lagi ACPT terdiri dari
breathing control. Terus oke, huffing dulu aja ya. Breathing control sama huffing. Terus dua ini juga disebut dengan FET. Jadi terdiri dari breathing control, huffing, FET, sama satu lagi TEE. Terus ketemu aja PT. Tinggal nanti kalian lihat siklusnya. Gitu ya. Oke, rampung. Nah, ini ada 12 yang nanti istilahnya ada 12 subteknik ya. Walaupun nanti pada saat pelayanan beneran kalian ya pakai IR, pakai nebulizer, pakai stretching lah, ya apapun bisa dilakukan. Tapi 12 ini nanti mungkin yang akan keluar pada saat ujian praktek. Nah, satu apa namanya, mahasiswa 3 atau 4 ya. 3 atau 4. Gak masuk si Jido, ayo mbak jadi kontrol rampung cepat loh ujiannya malah ya 3 atau 4. Tapi berarti nanti langsung dikasih tahu dapatnya apa aja gitu. Misalnya 1, enggak gini, ayo kloter 1 pertama kamu ini PKB, yuk 2 ini nah ya. Ini belum yang pemeriksaannya kan banyak, mungkin ini 3 pemeriksaannya 1 apa 2 gitu. Nanti satu mahasiswa kloter wis 15. Oke, ada yang ditanyakan? Ibu mau tanya, tadi kan TEE-nya ada yang aktif ya Bu, itu kapan Bu dipakai? Sama yang pasif kapan dipakai? Oke, kapan dipakai aktif sama pasif ya. Dua-duanya bisa kamu aplikasikan di pasien apapun boleh. Nah, yang penting kalau pasif itu kan semua pasien bisa, tapi kalau aktif kan belum tentu ya, maka melihat kondisi pasien. Tapi semua kondisi boleh aku kasih aktif atau pasif. Lagi kalau misalnya aktif begini, ya pasiennya kan karo olahraga juga. Ya. Oke, cukup. Sudah lebih ya. Kurang 1 menit. 1 menit. Oke, tapi ini kita pertemuannya sudah selesai. Nanti